Lelang juga, ini adalah Toyota Avanza G manual transmission tahun 2021. Ini masih serba C sih kalau menurut gue, cukup baik ya. Eksteriornya sih masih oke, interiornya juga masih cukup rapi. Mesinnya juga katanya masih terkategori cukup baik ya, karena odometer masih 7 ribuan, kaki-kaki juga masih oke. Masuk ke kategori cukup sih. Interiornya masih terkategori cukup baik, mesinnya terkategori cukup baik. Kita lihat belum ada bekas baut bukaan di bagian kap. Terus kalau untuk di bagian bullhead kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas nih teman-teman, dan kita akan coba ngecek unit-unit mobil apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Dan kita akan spill nih harganya berapa, ada unit apa aja. Teman-teman ikutin video Dozo21 ini sampai selesai. Semoga informasi bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada beberapa mobil-mobil ex operasional PT ya, sampai ke belakang sana yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Kita mulai dari yang di depan kita screening singkat, dan gue nggak terlalu banyak megang kunci, jadi hanya beberapa yang bisa kita langsung kepoin ya. Nih yang kayak di depan kita nih, langsung kita cek aja guys. Di depan kita nih ada Suzuki R3 GL 1400 cc manual transmission tahun 2017, ex operasional PT ya, odometernya udah di 206 ribuan. Pajak mati di bulan 4 2023. Catatannya di sini plafon kotor, karet stereo rusak, bodinya banyak yang baret ya, terus harung joknya ada yang sobek, STNK ada, BPKB ada, SPH-nya ada, dan ini di open rencananya di harga 106 juta rupiah. Nah seperti apa unitnya kita coba screening aja. Kuncinya ada di gua ya. Ini ada beberapa yang bekas repaint ya. Nanti kita coba cek aja dulu di bagian interior seperti apa. Ban belakangnya ini yang sebelah kanan nih ban serap ya. Nggak tahu nih ban OEM-nya ada di mana, ada beberapa baret juga. Ini bagian interiornya, odometernya udah di 200 ribuan nih, jadi udah cukup rusak ya di bagian setirnya. Ini 200 ribuan. Kalau untuk di aki sih oke, masih ngangkat, manual transmission. Yang ada kuncinya kita akan coba screening singkat ya. Casing nggak ada oblak ini sementara. Terus kita cek dulu di bagian bawah, aman ya dari korosi atau dari eks banjir. Nah, ini adalah di bagian sisi bawahnya ya. Oke, jadi nggak ada indikasi eks banjir. Dan juga sekarang saatnya kita cek di bagian mesinnya. Oke guys, kita cek di bagian sealnya sih masih cukup oke ya. Kalau kita lihat belum ada bekas baut bukaan di bagian kap. Terus kalau untuk di bagian bullhead kita coba cek. Bullheadnya sih masih terbilang cukup aman ya. Apron juga masih cukup oke. Jadi belum ada indikasi laka juga nih guys di sini. Kalau kita lihat secara sekilas, kaki-kaki tulangannya pun oke, mesinnya agak rembes sedikit ya, masih oke banget. Ini headlamp sudah agak sedikit pudar, catnya juga agak sedikit kusam seperti ini nih. Sisanya nih di bagian body-bodinya sih sudah banyak banget yang repaint, dan repaintnya nih agak sedikit asal-asalan sih kalau menurut gue ya. Ini bagian belakangnya belum ada spoiler, wiper, dan ini catnya juga cukup belang nih. Oke, kita cek di pintu belakang. Oh, ternyata ban OEM-nya masih ada ya, mungkin bannya bocor. Hidroliknya udah agak-agak kurang oke nih guys. Sealer bagian belakang sih masih oke ya, hanya ada beberapa bekas repaint aja. Kita cek tulangannya, ini kemasukan air nih, tapi masih halus ya tuh. Oke, belum ada indikasi impact di bagian belakang nih, masih aman. Oke teman-teman, jadi kalau tertarik nih ada ex operasional PT, ini adalah Suzuki R3 GL 2017 nih manual transmission, odometer udah di 206 ribuan. Buat teman-teman yang tertarik, mobil ini diopen di harga 106 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, next berikutnya di sini ada R3 yang GX nih guys. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Suzuki R3 GX Automatic Transmission 2019. Odometer masih di 24 ribuan. Pajak mati di bulan 9 2020 kemarin. Eksteriornya masuk ke kategori B, katanya interior B mesin B. Cuma nanti kita coba screening aja. Ini catatannya di sini plafon kotor. Pintunya ada yang penyok sebelah kirinya, ada yang bekas tabrak ya. STNK ada, BPKB ada, faktur ada, di open rencananya di 135 juta rupiah. Kita coba langsung
langsung screening aja singkat. Ini pernah kita review ya, karena bekas ada yang inspeksi, interiornya masih cukup oke, maticnya masih oke, bodinya nih sebenarnya masih orisinil bawaan pabrikannya, headlamp, fog lamp masih oke, velg ini masih bawaan OEM-nya dengan kondisi ban juga masih cukup lah ya kalau menurut gua, natanya masih cukup presisi. Hanya minusnya nih ada di bagian sebelah kiri nih guys, ini bekas nyerempet sebelah kirinya, jadi belum di repair. Bukan hanya di bumper tapi ada di bagian panel pintu depan sebelah kiri dan juga fendernya nih, ini kayak gini nih jadinya, sudah agak mengarat sedikit. Sisanya sih ke belakangnya masih cukup presisi. Ini kalau kita cek di bagian interiornya, karena tipe X ya sudah ada wood panelnya, kondisinya juga cukup baik banget ya. Ini jok masih oke, plafon pun juga masih oke, odometer juga masih di 24 ribuan. Jadi ini maticnya juga masih cukup responsif. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Polos ya, belum ada spoiler tapi sudah defogger pastinya. Untuk stop lamp masih oke, dan ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Kamera mundurnya juga sudah ada. Nah, ini kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung aja nih ada R3 yang tipe GX nya nih guys. Kondisinya sih kalau menurut gue ya, eksteriornya masuk ke kategori cukup sih. Interiornya masih terkategori cukup baik, mesinnya terkategori cukup baik nih guys. Dan ini kalau emang teman-teman tertarik, di open di harga 135 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini ya. Kita lanjut ke sebelahnya nih guys. Ini ada mobil keluarga, ini 2021. Odometer masih di 2000-an. Pajak mati di bulan 10 2022. Catatannya body baret halus ya, beberapa ya, cuman nggak semuanya. Di sini catatannya sih body baret halus, bumpernya ini baret, STNK ada, BPKB ada, fakturnya juga ada. Nah, ini rencana di open di 145 juta rupiah. Kita coba langsung screening aja. Kita cek, gue udah bawa kuncinya ya di sini ya, kuncinya masih ada 2. Ini sudah yang kondisi barong dan mata sipit nih guys. Ini adalah desain terakhir ya, atau bentukan terakhir dari si Avanza sebelum dia jadi Avanza yang penggerak roda depan di 2022. Nah, ini kondisi bannya masih 2021, masih oke, velgnya masih OEM, kondisi catnya juga masih orisinilan bawaan dari pabrikannya. Kita cek di bagian interiornya, sudah retract ya, yang pasti sudah ada security dari Toyotanya, sudah mod di bagian steering wheelsnya. Oh, ini ada sedikit kesalahan, ini manual transmission tapi tadi di datanya di automatic transmission ya. Oke, kita langsung coba cek ya. Odometernya teman-teman masih bisa lihat ya di 2200. Oke. Nah, menariknya AC-nya pun juga sudah digital ya. Terus untuk di head unitnya dia sudah dari Toyota sendiri. Head unitnya sudah bawaan pabrikannya seperti ini. Setir tuh masih oke banget ya. Teksturnya masih bau pabrikan nih sebenarnya sih. Plafon masih oke banget tuh. Ini layout dashboard juga masih cukup baik. Armrest yang biasa kusam nih masih oke banget. Ini mobil udah kayak baru banget guys. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, kondisi mobilnya masih like new, semua baut-baut. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, nih di bawah bagian injekan kakinya ini masih plastikan. Gokil. Nah, ini ada beberapa water spotting aja karena lama terjemur di bagian kondisi belakangnya. Spoiler ada, wiper ada, stop lampnya juga masih oke ya kalau menurut gua. 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah, jadi ini belum ada X laka, belum ada X banjir. Kalau teman-teman tertarik nih, Nick 2021 ada Avanza ini yang ada di depan kita. Ini adalah tipe Avanza G ya, manual transmission 2021, 1300 cc, odometer masih di 2000-an. Ya, masih kondisi istimewa karena masih bau showroom nih guys, masih bau pabrikan. Ini di open di rencana di harga 145 juta rupiah. Buruan langsung cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Lanjut kita ke sebelahnya. Nah, ini ada mobil passenger juga. Ini Mobilio yang kemarin baru banget masuk, cuman belum sempat kita review ya. Di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe S manual transmission tahun 2020. Odometer masih 7000-an. Pajak mati di Januari 2022. Catatannya di sini body baret. Lampu ini ada yang pecah ya, terus plafon kotor, bumper penyok. STNK ada, BPKB ada, fakturnya ada. Ini rencana di open di 115 juta rupiah. Kita coba langsung screening aja. Nah, ini kondisinya lampunya sudah lampu yang faceliftnya. Nah, kalau kita lihat di bagian velgnya masih OEM ya, two tone color bawaan dari Honda. Kondisi di bagian bannya juga masih tebal banget. Ini produksi tahun 2020, tapi ini mobil agak jarang jalan ya karena odometer masih di 7000-an. Kita cek ke kondisi dan belakang, catnya sih masih orisinil ya, ada baretan kasar. Nah, ini di bagian lampu yang pecah sudah sempat di sealant, tapi sudah kemasukan air ya, tuh sudah berembun. Tapi untuk di bagian sisi belakangnya sih ya masih cukup oke sih. Kita coba cek ya, apakah ada bekas nabrak.
Di bagian tulangan sih silen aman ya, cuman di sini memang pernah nyerempet aja. Nih weldingnya juga masih cukup normal. Ini bagian pecah nih, entah mungkin keserempet, entah mungkin ketiban sesuatu. Jadi pecahnya hanya di bagian itu aja. Untuk di bagian belakang nih masih agak keras tuh ya, itu masih susah. Nah, ini masih terlihat tampak rapi sih untuk di bagian tulangan belakangnya. Jadi overall sih masih cukup oke nih. Nah, kalau untuk sisanya di bagian interior ya, kita cek. Oke, kalau di bagian interiornya ini sporty warna hitam ya, ini tipe S, tapi tipe S sudah ada double blower ya, yang 2020. Terus untuk di layout dashboardnya nih mirip single tone seperti ini sih sebenarnya, cuman ada ornamen sedikit tambahan list dan juga warna agak-agak sedikit dark gray ya. Head unit belum monitor double din. Jadi di sini gue cuman dapat alarmnya, cuman kuncinya ini nggak ada ya nih. Dia belum smart key, jadi gue nggak bisa nyalain mobilnya. Nah, kondisi di bagian interiornya sih masih oke, itu masih ada plastikannya, terus AC-nya sudah full digital. Jadi sih nggak kalah dengan tipe E ya sebenarnya ya, untuk yang tipe S tahun 2021. Ini masih cukup oke sih, velgnya aja juga oke banget. Nah ini jadi kita sekilas aja nih, untuk di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe S ya, 1500 cc manual transmission tahun 2020, odometer masih 7000-an. Ini masih serba C sih kalau menurut gua, cukup baik ya. Eksteriornya sih masih oke, interiornya juga masih cukup rapi. Mesinnya juga katanya masih terkategori cukup baik ya, karena odometer masih 7000-an, kaki-kaki juga masih oke. Pajak mati di bulan Januari 2022. Ini di open di harga 115 juta rupiah. Jadi kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung ya cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari balai lelang Leguas. Kita udah tadi ngecek unit-unit mobil apa aja. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi dari Leguas lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa nih teman-teman, langsung aja like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Dozo21 berikutnya. Bye.